Terus tadi kan nanya Egi John ya? Ya itu mantan suami aku, Kak. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Woman in Charge. Hari ini aku ditemenin sama teman lamaku. Kita udah kenal cukup lama ya. Dulu dikenalin sama siapa sih? Ingat ya? Sama Egi John. Egi Jun tuh siapa? Mungkin bisa kenalan dulu kali ya. Teman-teman bisa kenalan dulu. Kira-kira temanku yang di sebelah ini siapa dan apa sih cerita yang nanti kita mau dengerin? Oke. Halo semuanya, selamat pagi teman-temannya Kamanda. Aku Mia, ya panggilan aku Mia. Tadi ditanya. Nama panjangnya bagus loh. Oh ya, nama panjang aku Kamilia Yasmin, Tuh, tapi biasanya gitu aku ya. dipanggilnya Mia. Ya. Terus tadi kan nanya Egi John ya? Ya itu mantan suami aku, Kak. Oh, jadi emang kita kan dulu dikenalin sama Egi ya. Dulu kan aku make upin kamu kan? Iya, dan ternyata Kamanda Iya itu kan? kemarin yang jadi make up wedding aku. Iya, jadi kita pertama itu, jadi aku pertama ya nih ya ceritanya tuh dihubungin sama Egi. Manda, ada waktu nggak tanggal segini? Emang ada apaan? Gue mau nikah. Nih orang kayak gue tuh bener-bener, lah lo mau nikah kok bukan ngundang gue, malah nyuruh gue jadi makeup artis. Udah nggak apa-apa, tolongin gue. Oke, akhirnya gue datang dan gue belum ketemu, belum kenal gitu ya. Belum Iya. kenal Secara secara langsung ya, tapi ya, kalau tapi ini dengar-dengar sounding, oh ya Mia, tapi belum pernah ketemu langsung. Akhirnya hari itu kita ketemu dan gue make upin lo ya. iya, aku makasih banget loh Kak, waktu itu udah jauh-jauh kan dari Bandung kalau nggak salah. Iya, iya, Terus iya. aku terharu banget gitu, Kamanda tuh sampai bikin blog gitu tentang temennya kayak, oh my god. Gitu. Tapi anaknya juga enak diajak ngobrol. Jadi pas lagi ngedandarin kita ngobrol ya, terus nanya-nanya sedikit, lumayan kayak udah langsung nyambung ya, udah kayak kenal lama gitu ya. Iya, iya. Nah, Iya, terus gimana ya tadi kan katanya udah nggak sama Egi lagi. iya. Tuh kenal sama Egi dulu di mana sih? Jadi Kenalin. waktu itu aku masih kuliah, waktu itu aku lagi S2 di UGM yang di Tebet itu. Terus aku juga sambil ngaji. Waktu itu aku ngajinya di yang Masjid Al Azhar itu loh, yang setiap pada Rabu malam. Itu ya ke Ustadz siapa? waktu itu malu. Pokoknya kayak gitu lah ya. Terus aku tahu dia tuh waktu itu emang suka kayak nge-share jadwal kajian gitu ya. kan. Makanya aku waktu itu ya udah, maksudnya kenal dia pun dari sana sih, karena emang kecil kan lingkungannya. Jadi kalau misalnya aku mau nanya-nanya soal jadwal atau apa, ya dia tuh suka update gitu. Oh, suka ngasih tahu jadwal, misalkan hari ini ada kajian di sini jam berapa gitu. Saya kira kamu datang pas lagi ada, Iya. atau dikasih tahu dia. Ini ada. Iya, dikasih tahu dia. Oh, dikasih tahu dia. Jadi udah DM-an tuh. Maksudnya udah lumayan lah. Waktu itu kan emang dia emang eksis kan di Instagram. Iya sih, jadi banyak benar. orang yang nanya sama dia. Oh gitu iya kan. iya. Jadi nanya, Kak hari ini ada apa gitu ya pengajian ya? Aku lupa sih ya, tapi waktu itu dia langsung nge-share aja di di feed dia atau video, apapun itulah. terus akhirnya Ya udah, akhirnya tuh aku udah agak lama sih ya itu. Jadi pas kenal tuh dia langsung kayak, kita bahas buku apa, dia minjem buku gitu. Kayak dia juga mau belajar kan, gue juga baru belajar. ya berarti sama-sama pengen belajar. Terus kenalan kan, terus ya itu Kak yang bikin, ya pokoknya apa sih namanya, aku juga nggak tahu ya, waktu itu dia tuh udah kayak bilang, kan aku masih sibuk banget tuh kan, kayak aku ngejar masih S2 ini ya? iya studi, terus kajian bla bla bla. Akhirnya dia tuh bilang gini, kayak udah lo ngapain sih masih aja ngejar dunia gitu kan. Pokoknya kayak, dan aku tuh emang waktu di sana jadi kayak apa ya, mungkin itu aku masih kayak muda banget ya, jadi kayak pikiran kalau misalkan aku ngaji tuh pasti kan nggak jauh-jauh mereka bahasnya soal wanita tuh, kalau soal wanita terbaik itu pasti kan jadinya istri gitu kan. Jadi kan pastilah kita ada kayak terbesit, gue pengen nikah gitu. Ya nggak sih? Pasti bener. Jadi kayak terus orientasi gue tuh kayak, oh iya bener juga ya, ngapain gue sibuk ngejar dunia gitu kan. Terus kayak ya udah, maksud gue kayak ada kepikiran gue untuk kayak gue pengen jadi istri dan ibu rumah tangga yang baik gitu loh kan. Jadi saat lo S2 udah gitu ketemu Egi, terus ini ada keinginan untuk menjadi istri dan juga ibu yang baik ya saat itu ya? Iya, ya pokoknya udah singkat cerita, gue bilang ke waktu itu ya kita udah deket, gue bilang ke keluarga gue, ke bokap nyokap, bla 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 bla. Akhirnya ada poin di mana langsung ketemuan kan sama keluarga dia. Terus kayak sekitar dalam waktu
3 bulanan itu, bener 3 bulan itu Kira kayak nikah ya ya. udah, Itu karena waktu itu di mana nikahnya? gue juga mikirnya Kak nggak mau lama-lama gitu loh Iya, pacaran. benar, Makanya benar. pada situ gue mikir, aduh kenapa nggak coba aja ya langsung Itu ta'aruf ya? merit. Ya kira-kira Ya ya dibilang ketemu lah. Iya. Ya ketemu sama Iya. keluarga-keluarga ya, Iya, terus iya. dikenalin. Terus akhirnya nikah di mana lokasi waktu itu? Ingat gak sih? Di Jakarta Selatan atau di mana? Cinere. Cinere, iya benar-benar. Mm-mm. Ya akhirnya nikah lah, terus abis itu gimana? Iya, gimana pokoknya dari perjalanan? sana kan kenapa maksudnya gue juga memutuskan untuk gue tuh kayak keluarga gue kayak udah mungkin percaya ya ke dia, naruh trust juga kalau misalkan mungkin dia untuk memulai bisnis mungkin kayak ya udah dia banyak linknya, terus mungkin gue ngeliat dia mau usaha atau mau apapun itu karena udah berumah tangga, itu emang bener-bener kita support, maksudnya disupport juga alhamdulillah ya sama bokap gue terutama gitu kan. Jadi waktu itu bokap gue baru pensiun, nggak baru pensiun sih, pindah dari Chevron ke Pertamina Kak. Jadi itu tuh emang ada rezeki ya, jadi alhamdulillah bokap gue bisa support di awal gitu. Terus kalian tinggal di mana tuh, di Bandung atau di mana? Sempat waktu itu di Jakarta dulu. Oh, di Jakarta sempat dulu. juga di rumah dia dulu. Terus alhamdulillahnya lagi mau karena bokap gue baru pensiun, jadi bokap gue beliin rumah buat gue di Bandung. Alhamdulillah, masya Iya. Allah. Terus dia sempat pengen usaha gitu kan sama gue. Yang Uma itu apa? Iya, dia juga baju Muslim gue. ya? Terus dia juga kan sempat kan, karena ya udah itu juga sama, maksudnya ya gitulah, masih kayak alhamdulillahnya Iya. mau gitu kan Bareng-bareng lah ya. Iya, buat ngurusin bisnis juga, ya disupport juga, dibantu keluarga. Iya. Tapi kalian jalan bareng-bareng. Nah, tapi Iya. pasti dalam suatu pernikahan pasti ada masalah atau apa yang sebetulnya emang macam-macam lah ya. Iya, sebetulnya itu emang udah mungkin ya itu sih kesalahan gue waktu itu terlalu apa-apa berdasarkan perasaan sih. Jadi kayak gue kalau sekarang mungkin kayak ya udah kayak mungkin bener harus lebih pakai realistis gitu loh, kalau logika juga. Jadi mungkin emang apa sih namanya apa ya, ada beberapa yang dari awal sebetulnya emang gue udah ngeliat ini tuh kayaknya ya Kak, dari awal udah kelihatan banget red flag. Karena gue kayak ini yakin, maksudnya kayak apa ya, gimana ya, waktu itu kan emang alhamdulillah gue emang berada di lingkungan yang masya Allah super baik banget orangnya ya, bener-bener orangnya sebaik itu. Jadi kalau misalkan gue kebanyakan nanya sama mereka, konsul sama mereka, ya kan pasti nggak jauh-jauh mereka, karena emang mereka baik ya, pasti kan sarannya sabar, doain dan lain-lain kayak sebenarnya. Dan gue melakukan itu sampai hampir 3 tahun. Maksud gue kayak ya emang berdoa bagus, tapi we cannot change person. Iya, ya kan? benar. Apalagi baru, misalnya kita udah, misalnya ada yang udah punya pacar lama aja, pas udah nikah tuh beda orang yang bisa banget. Apalagi yang baru kenal sebentar juga, ya kan kita nggak bisa prediksi. Gue sempat keguguran kan awal, gue nggak tahu kenapa. Ya udahlah, terus gue kosong 2 tahun. Nah, gue berpikir mungkin setelah gue punya anak, mungkin ada perubahan di rumah tangga gue akan lebih baik atau apa. Ternyata malah bukan red flag lagi ya, kayak ya udah, gue nggak tahu apapun flag itu. Yang penting gue udah ngeliat kalau misalnya udah nih, gue waktu itu umur gue baru 27 tahun, terus gue ngeliat kalau misalkan gue udah nggak keliat masa depan gue, udah nggak jelas nih, udah dark, gue harus ambil keputusan nih daripada gue mengorbankan masa depan gue dan anak gue. Oke, terutama untuk soal satu reason ya. Lah ya, untuk satu reason ya. Bukan hanya di soal finansial, tapi juga soal mental gue. Oke, mental lo. Nah, ini lo udah punya anak ya? Udah punya anak-anak lo? Namanya cewek cowok nih? Ukasya. Cowok ya? Alhamdulillah. Seneng dong, maksudnya ya, seneng banget sih gue. Dari seluruh apa yang terjadi di dalam hidup lo, ada satu berlian yang datang dalam kehidupan lo, yaitu Ukasya. Bener gak? Dan mungkin emang dia sih salah satunya yang bikin gue untuk tetap semangat. Yang bikin lo semangat hidup ya, maksudnya dari segala macam permasalahan yang datang di hidup lo, terus kayak nggak ada kata menyesal dong, karena kan ada Ukasya dalam hidup lo sekarang. Bener, iya bener banget. Jadi gue lebih kayak hidup gue lebih jelas aja sih Kak. Gue ada anak, jadi kok gue udah ada anak, berarti gue udah jelas nih tujuan hidup gue. Gue mau ngebesarin dia. Gue udah nggak nyari apa ya,
yang penting gue bisa ngebesarin dia dengan baik itu aja sih. Kayak untuk masalah kebahagiaan gue apa itu kayaknya gue nomor 2 kan dulu. Yang penting gimana caranya gue bisa, karena gue tuh udah kayak mengecewakan orang tua gue, jadi gue nggak mau. Kenapa menurut lo mengecewakan di hal apa nih? Ya salah satunya mungkin itu tadi, keputusan gue yang salah. Terus sekarang kan gue jauh dari anak gue. Anak Gue lo di mana? kerja, anak gue sekarang lagi di Bandung sama orang tua gue. Karena gue harus kerja di Jakarta. Jadi gue ketemu dia jarang banget. Kayak cuman biasanya sih seminggu sekali. Karena kan gue juga dari rumah di Depok ya kan. Cuma mereka sekarang lagi di Bandung. Jadi kadang-kadang sekarang ketemu. Terus ya itu Kak, gue udah ngebebanin, kayak ngerepotin orang tua gue. Terus sekarang mereka harus ngasuh anak gue. Ya gitu sih intinya. Tapi menurut gue lingkungan lo maksudnya tetap baik banget dan suportif ya, maksudnya lo harus kerja di sini, mereka tetap mau ngebantu juga buat megangin Ukasha juga. Dan tapi mereka support lo juga kerja. happy sih, maksudnya emang Gitu. nyokap gue sih terutama yang dia pengen banget gue kerja gitu kan, karena mungkin kan ya gue udah kuliahin gitu kan, jadi kayak ya dan gue juga ingin mulai berkarir gitu, gue pengen bersosialisasi, gue pengen develop gue sendiri, gue pengen berkarir dan gue pengen bersosialisasi dengan orang-orang baru, apa yang bisa gue lakuin, gue pengen berkarya, itu aja sih sekarang. Jadi gue lebih banyak kegiatan, itu yang bikin gue lebih semangat. Bener-bener dan lebih positif ya. Nah, komunitas yang dulu lo masih deket nggak atau sekarang lebih ke yang sekarang deh gitu? Sebetulnya karena mungkin gue sibuk kerja dan di lingkungan baru ya, jadi gue lebih intens ketemu sama teman-teman kerja gue sekarang. Yang kemarin sih emang mereka gue nggak begitu, dalam artian begitu dekatnya, karena kan emang gue tuh bukan dari background yang bener-bener agamis banget gitu loh. Maksudnya emang sih keluarga gue agamis, cuman nggak yang agamis banget, yang ekstrim banget gitu loh. Maksudnya kayak dulu gue kuliah emang nggak pakai jilbab kan. Jadi untuk gue mempertahankan itu, apalagi dengan keadaan gue yang sendirian, kayak gue belum sekuat itu. Apalagi untuk tetap bercadar ya, karena waktu itu juga gue nggak bercadar dan gue disuruh sama dia. Oh, jadi lo gue dulu emang gak niat. Iya. Jadi pakai kerudung itu pas kapan tuh awalnya? Pas awal-awal gue kuliah, akhir-akhir. Kok gue sempet kuliah nggak? Terus akhir-akhir sempat itu gue mulai belajar. Terus ya udah pas gue kenal sama dia tuh langsung nyuruh kayak gue pakai cadar, dan itu langsung nyuruhnya tuh kayak pakai yang hitam-hitam gitu loh. Gue kan nggak pede ya, makanya ya itu, cuman karena emang mungkin keinginan dia pengen punya istri yang seperti itu, jadi ya udah gue turutin dan gue mulai belajar. Dan pada saat itu gue udah bener-bener niat banget sedalam itu buat belajar agama, belajar jadi istri yang baik, bla bla bla. Tapi mungkin emang belum di situ, maksudnya belum di situ cita-cita gue untuk jadi ibu rumah tangga. Jadi ya udah mungkin ya jadi gue yang sekarang. Ya masih gitu. Jalannya sekarang. Berarti perbedaannya apa nih dari Mia yang dulu sama Mia yang sekarang? Kalau yang dulu mungkin gue lebih kayak, gue tuh dulu mungkin bisa dibilang polos apa ya, apa gue nggak ngerti. Kayak apa-apa gue tuh iya aja sama dia, apa gue nurut. Bahkan kalau misalkan dia lagi marah atau apa tuh, gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain Kak, cuma bisa mewek gitu kan. Tapi kalau gue ketemu teman gue sekarang, kalau misalkan gue cerita, kan tadi gue bilang ya, kalau teman-teman yang mereka di sana kayak udah doain sabar. Kalau gue teman-teman yang sekarang, yang teman-teman gue yang dari SMA, yang kuliah, yang pada rame nih, ya gue pasti kayak, lu dasar, kayak apa aja semua kata kasar katain ke gue kan. Iya. Jadi tapi di situ ada bener-bener gue punya teman yang udah kayak seorang abang gitu ya. Yang dia ngebikin gue sampai kayak gini, maksudnya dia bikin gue jadi staff ini gitu. Dia pengen gue hidup tuh mandiri. Dia nggak mau ngeliat gue tuh bergantung gitu. Benar. Sama laki-laki. Dia pengen, ya udah kan sekarang tuh mungkin banyak yang kalau ya mungkin relate ya, kalau masih umur 20-an, apa itu cewek berharap pengen apa-apa dibiayain suaminya, bahkan sampai aset gitu ya. Kalau gue ketemu ya misalnya teman-teman gue sama mereka yang udah emang sukses gitu ya. Jadi gue tuh lebih terbuka pikiran gue, mereka lebih luas, mereka maksudnya gue lebih kayak terbawa, lebih kayak open ya, lebih kayak open minded gitu kan. Maksudnya ya udah, lo kalau lo ngapain, kalau lo bisa sendiri lo ngapain ngarepin laki-laki, lo kalau bisa ya udah lo kerja, lo beli rumah aja sendiri, lo beli mobil sendiri, lo beli rumah sendiri, lo beli anak lo sendiri,
karena kalau nggak gitu lo sampai kapanpun lo akan jadi budak laki-laki gitu sih. Dan emang setelah sama Egi pun ya gue masih ada kisah percintaan yang kandas Kak. Jadi gue emang apa sih namanya, pokoknya gue dari sana kayak mikir ya udahlah. Di situ mungkin traumanya gue sama laki-laki, terutama dari yang gue ngeliat mungkin penampilannya oke secara agamis, tapi kok gue lihat sama-sama aja gitu. Sorry to say, mungkin gue juga belum sebaik itu, tapi ya udahlah. Di mana ada satu titik gue waktu itu gue sempat habis pisah sama dia, gue masih tuh bertahan. Gue masih di rumah, gue bisnisnya cuma online. Itu kan nanya kan gue. Yang rumah itu online? Iya, gue jualan apapun lah. Setelah itu gue pernah jualan herbal, gue pernah jualan online, apa-apa di rumah sambil jaga anak gue masih bayi kan. Dan pada saat itu alhamdulillahnya bokap gue masih bisa support sampai waktu itu. Karena emang jujur bokap gue sesupport itu men sama gue, sampai bahkan Ukasha lahir pun bokap gue masih berkontribusi. Oke, jadi gue mikir nih, yang taruh banyak, udah banyak, tapi kayak gagal terus kan. Ada yang mungkin karena emang waktu itu gue nggak kerja, terus anak gue juga dia tahu. Mungkin yang datang ke gue mikir nih, gue ngebiayain gue, ngebiayain Ukasha berat-berat, batal belum ada yang sanggup. Itu yang sanggup pun, ada yang menyanggupi pun gue menghargai sih. Dia datang ke keluarga gue, bokap nyokap gue, dia bilang dia mau, waktu itu gue mikirnya kan nggak akan berkarir. Gue udah mikir gue ada di sana, gue nggak akan kemana-mana. Gue akan terjadi ibu rumah tangga yang baik, meskipun bukan sama Egi, siapapun itu. Dia yang satunya yang mungkin gue ngelihat dia baik gitu ya, karena kan waktu itu kan gue belajar agama. Jadi kalau gue pakai dalil kalau ada laki-laki yang datang agamanya baik, mampu, ya udah gitu kan. Dan pada saat itu emang waktu itu bokap gue baru pensiun. Terus dia bilang ke bokap nyokap gue kalau dia mau bantuin gue, dia mau sampai ke anak gue, dia mau bantu anak gue sampai dia mau kasih pendidikan yang terbaik ke anak gue sampai kuliah setinggi-tingginya. Gue ingat itu. Cuman ada emang namanya nggak jodoh ya, maksudnya emang kita nggak jodoh. Terus ya udah, dimana ada di situ gue berpikir, gue udah berapa ya? Kan gue udah hampir 4 tahun ya Kak. Kalau gue apa ya namanya? Kalau gue cuman berdoa, emang berdoa bagus tadi kata gue. Cuman kalau misalkan gue berdoa terus gue nunggu keajaiban datang dari langit, gue nunggu terus orang yang datang ngelamar gue, dan gue masih ada di dalam rumah orang tua gue, kayak nggak etis maksudnya, nggak tahu ya, mungkin gue ngerasa aja gue nggak mau ngerapotin mereka. Gue kayak gue harus to do something. Dan waktu itu emang pada saat itu bisnis gue nggak yang udah gede banget gitu loh, kayak masih biasa aja. Dan gue pengen cari duit yang bener-bener banyak, maksudnya yang gue start apalah, karena gue di situ gue punya ijazah, kenapa gue nggak coba berkarir keluar. Ya udah. Dan emang pada saat itu juga gue ada sesuatu yang gue nggak bisa bilang yang bikin gue itu down banget. Jadi gue belum sekuat itu, dan mungkin kenapa gue kayak sekarang, salah satu cara gue survive. Lo ngerasa sekarang lebih kuat nggak daripada dulu? Banget. Karena yang dulu gue nggak percaya diri. Dan ada beberapa orang yang mungkin kalau misalkan gue eksis di media sosial dengan segala personal branding gue, ngomong soal agama, gue harus dituntut perfect banget men. Mungkin sekelas istri Nabi yang nggak punya dosa. Jadi waktu itu kalau misalkan gue ada sedikit kesalahan atau aib, itu orang-orang di medsos brutal. Pada heboh ya? Ukti-uktinya. Ada DM gitu nggak? Jadi kan gue kenapa nggak deket sama mereka? Karena gue cuman kenal mereka sebatas dari sosial media men. Jadi belum pernah ketemu langsung. Gue nggak ada yang deket karena emang udah dari dulu. Karena kan gue baru ke komunitas itu. Jadi apapun gue kenal di sosial media. Jadi mereka kenal gue dari hanya pas gue sama Egi doang. Iya, dan apa yang lo posting. Iya, jadi makanya mungkin kenapa ada sebagian mereka yang ngeliat gue melakukan kesalahan dan mereka viralkan, mereka nyari-nyari kesalahan gue, apapun itu, karena mungkin mereka emang nggak kenal gue gitu kan. Jadi di sana gue kayak ngerasa emang nggak semuanya kayak gitu ya, cuman ada beberapa yang gue jadi takut sama mereka. Takut karena apapun aib gue atau misalkan gue punya kesalahan,
itu pasti disebarin lagi gitu. Jadi kayak dan gue ngerasa nggak nyambung men sama personal branding gue. Iya juga ya, ngapain gue kan masih belajar agama dan gue belum seahli surga itu, ngapain gue fokus untuk ada di ranah agama. Dan akhirnya gue menyadari itu ranah yang sangat berat, sangat berat, dan pertanggungjawabannya sangat berat. Dan gue emang bukan background di sana, dan gue ditambah yang tadi ada sesuatu yang bikin gue down, akhirnya gue nggak kuat ada di sana. Ya udah gue cabut gue mungkin ada beberapa haters gue yang mereka di sana pengennya gue nggak eksis di sana, pengen ya gitu, karena mungkin gue belum sebaik itu dan gue nggak pantas untuk bukan dakwah, aduh itu berat banget. Pokoknya bicara apa tentang agama lah, gue konten agama lah, apapun yang itu. sharing info tentang agama ya. Jadi gue adalah gue masih bisa kok, maksudnya gue masih bisa hidup, maksudnya kayak gue masih bisa ceria, atau gue masih bisa di sini tanpa gue harus ada di sana. Benar-benar. Iya. Jadi siapapun nanti, misalkan gue entah ada di titik mana, orang-orang akan tahu nih siapa aja nih orang-orang yang dulu pernah jahatin gue, yang pernah ngerendahin gue, karena mereka nggak kenal gue. Jadi mungkin kenapa gue sekarang lebih percaya diri. Ya bagus dong, maksudnya jadinya dari apa yang terjadi sama hidup lo yang itu buruk, tapi ternyata mengubah lo untuk menjadi lebih baik dan lebih positif. Menurut gue itu juga sehabis storm lo dapat pelangi di di kehidupan lo gitu, dari sisi kepribadian lo ya, menurut gue sih gitu. Yang gue lihat ya, maksudnya gue juga kenal lo kan udah dari lumayan lama ya. Yang dulu Mia gue lihat beda banget sih sama yang sekarang. Menurut gue lebih positif, auranya juga lebih bahagia ya. Dan kayak gue sebagai teman lo juga, gue senang lihat lo yang lebih senang dan lebih bahagia. Ya sebetulnya gitu. Siapa sih yang nggak seneng ya, maksudnya nggak bahagia kalau maksudnya ada suami terus bisa di rumah ngurus anak, ya pasti kan semuanya pengen kayak gitu. Cuman kan jalan orang beda-beda ya. Bener. Dan gue tetap bersyukur siapapun yang terjadi di gue, yang penting gue sekarang pun gue tetap bersyukur karena gue bisa happy lagi. Iya gitu. bener. Nah suka dukanya nih, kan lo single mom nih, suka dukanya tuh apa sih? Sukanya ya sukanya gue alhamdulillah udah punya anak, karena itu rezeki yang sangat besar. Nggak semua orang dikaruniai anak secepat itu. Betul. Mungkin ya. Dan gue sangat bersyukur itu, supaya gue kadang kalau udah gue tuh paling nggak bisa deh ngomong anak. Kalau misalnya gue lagi capek gue ngeliat dia tuh gue udah bisa senyum lagi gitu. Dan Ukasha nungguin lo di Untung anak gue ganteng ya. Iya. Makasih banget lo lagi John. Anak gue ganteng. Iya. Anak lo ganteng kok, Iya, nggak apa-apa. Jadi yang penting ya sekarang kan gimana lo sama Ukasha ke depannya kan. Yang paling penting kan udah masa depan kalian berdua ya kan. Iya. Terus berarti lo kerja di di sini. Ini. Di belakang. Makanya gue makasih banget kamu lo datang jauh-jauh ke sini, ke Central Park. Kantor gue di IPL Tower sekarang. Ini sekarang gue jalan yang ke 3 bulan. Gue akhir bulan ini gue evaluasi probation. Lu ngerjain apa nih? Gue kerja di sosial media, di startup Kak. Jadi perusahaannya dia udah ada berbagai cabang di mana-mana, di UK, di US, di Cina, bahkan katanya lebih besar dari TikTok sih. Jadi di Indonesia udah jalan ke 4 tahun. Tapi sebelum di sini gue juga sempat kerja di Jakarta Timur di perusahaan logistik. Oh, di Jakarta Timur. Jadi gue mulai kerja keluar itu semenjak Januari sekarang. Gue 6 bulan di perusahaan kemarin, terus gue pindah ke sini. Langsung gue fast forward. Gue mantap lah, karir gue. Nah, terus tadi kan udah sukanya, dukanya apa nih? Kendalanya apa nih? Susahnya? Ya itu. Gue masih sebetulnya mungkin gue WFO ya, lebih ke gue belum cari yang remote atau yang di rumah aja. Cuman kalau misalnya anak gue masih kecil tuh, kalau misalkan gue di rumah aja pun pasti nggak akan konsen gitu. Iya, nggak fokus. Jadi ya itu paling gue nggak ketemu anaknya jarang-jarang. Itu doang sih satu, karena selebih itu gue happy banget. Gue di kantor gue teman gue rame-rame semua, parah. Gue udah jarang banget gue galau gitu kan. Iya, lupa lah, udah lupa gitu. Gue have fun mulu gitu. Ya daripada gue mewek gitu. Bener, kan, gue have fun gitu. Mendingan have fun ya, mendingan positif. Jadi dia kerja dapat uang lagi kan. Iya. Buat nabung, terus buat selain itu kan yang full time. Terus gue juga maksud gue
gue juga lagi ngejalanin passion gue nih. Gue juga ke Amanda buka channel, gue juga setelah baru buka channel. Baru nanti channelnya akan gue taruh di bawah sini. Kalau teman-teman yang mau lihat juga bisa langsung support Mia ya dengan subscribe juga dan nonton videonya dia gitu. Jadi kita tuh woman support woman, makanya gue nih buat woman in charge buat nge-support salah satunya kayak Mia gini. Kita sama-sama bareng-bareng woman support woman. Luar biasa loh gitu. Kak Amanda ini, dia sampai nawarin gue masuk ke nanti pokoknya kita atur lah kalau misalkan nanti ada kolaborasi lagi ya bareng-bareng ya. Ya itulah makanya cewek itu harus support bukannya saling menjatuhkan, bener gak? Keren men, ini calon ibu negara. Amin. Gue tahu arah lo kemana. Lo mau ini ya mas politik ya? Lo mau jangan nanya gue. Lulusan Harvard, men, gue bangga banget. Ya pokoknya intinya kita mah harus terus ini ya, terus curious aja, terus belajar. Dan belajar tuh nggak mesti dari kelas, sebenarnya belajar. Gue tadi juga menurut gue belajar langsung juga dari Mia, dari segala perjalanan hidupnya yang gue sendiri. Kalau jadi lo, gue belum tentu bisa kayak lo. Jadi lo juga harus, sebetulnya gue malah kayak ya Allah, gue belum tentu bisa kayak lo loh. Makanya gue kenapa gue belum sekuat itu men. Ya ada sorry misalnya gue mungkin mengecewakan banyak orang, gue kenapa begini ya. Ya udahlah, yang penting gue nggak ngerugin orang. Benar. Yang penting lo sendiri, lo sendiri dan Ukasya dan keluarga lo, ya kan. Tapi lingkungan lo yang lain gimana? Teman-teman lo yang lainnya, ya mungkin dari teman-teman kuliah gue gitu yang gimana? malah justru wah si Mia, gue punya fans page, bener-bener bikin grup itu namanya Mia, maksudnya kayak astaga. Karena gue dulu selama itu men, temen gue banyak sebelumnya. Temen gue ada dari Pekanbaru, dari Balikpapan, karena gue pindah-pindah tinggalnya dari kecil. Jadi nanti nih teman-teman gue yang udah sukses juga bakalan gue bawa nih channel gue. Mantap. Nah terus nih, lo kira-kira punya role model nggak sih dalam hidup lo yang lo selalu lihat ini tuh kayaknya gue pengen kayak gini atau kayak gue gara-gara dia nih? Gitu. Sebetulnya gue bukannya terlalu narsis atau apa ya, tapi kayak actually I don't really have role model, but I don't know, I just wanna say thanks to my dad. Mungkin ya, maybe because gue sebenarnya nggak deket men sama bokap gue. Cuman gue tahu dia baik karena ya suportif banget lagi dari awal. Dari awal apa sih yang gue itu ya Kak, titik terendah dan gue tahu hidup susah itu pas nikah doang sama dia. Kayak gue alhamdulillah nggak pernah hidup susah dari kecil lah. Jadi gue tertampar realita hidup tuh pas sekarang gitu men. Anjir kayak gitu. Jadi ya kayak ya udah bokap gue baik banget, dia mau support gue dan sampai sekarang pun dia jagain anak gue. Gue nggak tahu gimana, gue udah nggak mikir gue ntar mau nikah sama siapa, gue nggak tahu cari yang, karena bokap gue tuh masih kayak dia sholat 5 waktu ke masjid, jadi kayak anak gue tuh selalu ikut dia kalau subuh apa kayak gue harus cari suami juga yang kayak gitu. Padahal gue sendiri masih kayak gitu, tapi gue tuh makanya gue nggak fokus ke sana sih, gue nggak fokus untuk nikah lagi dulu sekarang karena gue belum siap, masih trauma, makanya gue masih kayak ya udahlah, gue take your time lah, take my time, gue masih having fun dan apapun itu. Having fun, benar-benar lo ambil yang apa yang lo mau, maksudnya kayak ya udah lo jalanin hidup lo yang sekarang dulu aja gitu loh. Sambil ini nih buat YouTube channelnya nih, ya kan? Oh iya. Ini kan lo baru buat nih kan, sama-sama lah kita ya, kira-kira waktu-waktunya. Dari channel lo nih apa yang lo mau dapat dari yang lo buat? Jadi sebetulnya itu karena emang gue hobi aja sih Kak, gue hobi ngobrol sama temen, terutama ngobrol yang positif ya, apalagi kalau misalkan mereka gue lihat punya potensi untuk menjadi orang yang hebat gitu, gue seneng aja ngobrol sama mereka. Gue pengen orang juga lebih kenal sama gue pengen ngenalin ke orang-orang kalau nih sebetulnya dari keluarga inti gue, dari saudara gue, sepupu gue, bahkan teman-teman terdekat gue, kakak-kakak gue, mereka tuh orang-orang hebat gitu. Gue mau nge-share, siapa tahu ada manfaat yang bisa mereka ambil atau dari hal positif apa yang bisa gue bagiin, dan gue nggak tahu suatu saat kalau misalkan berkembang atau gimana kan gue bisa ada kesempatan untuk ngobrol sama orang di luar sana yang lebih banyak. Benar-benar. Itu lo punya adik, punya kakak ya? No. Atau punya kakak-kakak? Gue punya adik 3, gue anak pertama. Oh, lo anak pertama, adik lo ada 3? Jadi adik gue yang kedua, dia udah nikah, cewek juga. Beda setahun, dia dokter, sekarang lagi S2. Adik gue yang kedua laki-laki, lulusan UI, kelas inter di teknik industri. Sekarang dia baru lagi masih kayak gitu, dan dia dan sekarang gue lagi ada project baru sama adik gue yang cowok. Dia ngelit untuk mulai starting, kita ada
bisnis properti, dan gue akan bantu dia untuk manage. Dia mungkin nge-lead bisnis ini karena dia bakal jadi ahli waris keluarga gue. Oke. Iya, dan adik gue yang terakhir dia masih kuliah, sama jurusannya kuliah di UI kelas Inter Teknik Industri juga. Oke. Jadi selain ada properti bisnis tadi, keluarga gue juga lagi ngejalanin bisnis di kafe sih Kak. Kita punya kafe di Margonda Raya. Jangan lupa pada datang ke kafe gue. Ya, alamatnya di Margonda Raya itu. Pokoknya di Google aja deh tentang kopi signature. Itu di Margonda Raya, itu kafe punya keluarga gue. Jadi semuanya ini ya berpendidikan tinggi, maksudnya senang belajar ya. Bagus ya, alhamdulillah ya. Nah, buat lo nih, buat teman-teman di luar sana yang kira-kira ceritanya mirip-mirip sama lo, misalkan baru divorce atau kayak single mom, lo ada tips nggak sih biar mereka tuh nggak Ada down, biar mereka mungkin bisa tetap positif dalam menjalani hidup? Apa tuh? Kalau kalian emang tetap mau jadi, kita ngomongnya tujuannya, kita harus punya tujuan hidup. Kalau misalkan kalian tetap mau jadi ibu rumah tangga, kalian nggak mau berkarir, maksudnya ya kalian ya udah fokus di sana, kalian cari siapa, maksudnya kalian cari suami, nggak apa-apa kalau orang bilang apa-apa, yang penting gue mau jadi ibu rumah tangga, apa ya udah lo kalian fokus di sana cari suami, gimana pun caranya, mau taruh lah, apalah, minta kenalin lah, ya karena emang tujuan lo pengen jadi ibu rumah tangga, apa salahnya men, gitu kan. Ya udah, alhamdulillah kalau dapat lo bisa nerusin tujuan hidup lo untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Tapi kalau misalkan kalian kesusahan dalam mencari yang pas buat kalian, seperti gue, alhamdulillah gue punya ijazah, ya terserah kalian mau kerja. Tapi kalau gue saranin ya, apalagi yang muslimah, ya di rumah aja gitu. Nggak apa, alhamdulillah kalau misalkan kalian bisa bisnis online, kalian terusin apa. Gue nggak nyuruh jadi kayak gue, karena kalau gue emang ini kemauan gue sendiri, dan gue emang mau berkarir keluar kayak gini, emang salah satunya juga ya yang tadi gue bilang, gue pengen nge-develop gue sendiri dan apa yang gue bisa gue lakuin. Oke, aduh, teman-teman nih banyak banget kita dapat cerita, insight, dan juga pengalamannya Mia ya, sampai jadi seperti sekarang ini. Menurut gue sih sebagai teman, gue senang dan bangga ngeliat lo. Jadi lo harus bangga sama diri lo sendiri. Doain aja ya, siapa tahu gue mungkin bisa jadi yang kayak dulu lebih baik lagi. Mungkin ada yang bisa ngebimbing gue, meskipun gue nggak sepede itu ya, tapi ya udah. Kalaupun enggak, mungkin tujuan gue pengen ya udah nggak apa, gue sendiri mandiri sama anak gue berdua. Apakah gue bisa nih mencapai apapun gue dapat sendiri gitu tanpa bantuan laki-laki, tapi gue nggak tahu ya. Ya udah gitu sih. Pokoknya tetap sukses buat Mia. Dan gitu, semoga dilancarkan semua kerjaannya, dan juga Ukasha sehat selalu. Thank you banget nih Mia udah mau di Woman in Charge ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman dan keluarganya. Dan see you guys in the next episode. Oh iya, karena gue juga mau interview dia di channel gue, nanti nonton juga. Iya, jadi oke, thank you Woman in Charge, empowering women's voices. Thank you.